Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sahita Dewi dengan nomor NIM 19080766037 dari kelas Pendidikan Kimia 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merancang pengujian kepolaran suatu senyawa dengan menggunakan bahan-bahan alami, ramah lingkungan, serta berbasis green chemistry. Setelah saya telah ada di beberapa rujukan, yang pertama, artikel yang ditulis oleh Purnami pada tahun 2021, beliau menyatakan bahwa kandungan asam lemak minyak kelapa sawit itu berupa asam lemak stearat, asam lemak oleat, dan asam lemak linoleat, di mana ikatan rantai karbon pada minyak kelapa sawit itu jenis ikatan rantai karbon pendek, sehingga minyak kelapa sawit memiliki kepolaritasan yang tinggi. Kemudian, artikel yang ditulis oleh Fikri Nazarul Lail dan kawan-kawan, mereka berpendapat bahwa senyawa polar secara sederhana adalah cairan yang dapat larut jika dicampurkan dengan senyawa yang bersifat polar. Sedangkan senyawa nonpolar adalah cairan yang tidak dapat larut ketika dilarutkan dengan senyawa polar. Di mana contoh dari senyawa polar adalah air, alkohol, HCl, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari senyawa nonpolar ialah minyak goreng, bensin, solar, oli, dan lain-lain. Kemudian, jurnal internasional yang ditulis oleh Yulianti pada tahun 2020, beliau menyatakan bahwa senyawa semipolar itu terkandung dalam jeruk lemon lokal. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Niputu Eka dan kawan-kawan, mereka mendapatkan hasil bahwa madu kele itu mengandung senyawa fitokimia, yaitu saponin, fenol, flavonoid, dan steroid, di mana kandungan tersebut ialah kandungan yang bersifat polar. Lalu artikel yang ditulis oleh Anita Dipuspitasari, ia menjelaskan bahwa jeruk manis mengandung senyawa kimia yaitu flavonoid, di mana flavonoid ini merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam. Nah, flavonoid merupakan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil, sehingga akan larut jika dilarutkan dengan pelarut polar seperti air. Lalu jurnal yang ditulis oleh Joaquin, ia berpendapat bahwa senyawa polar yang aman dan kompleks itu terdapat pada air. Lalu diambil juga hipotesis dari jurnal Veronica Lambanit. Ia berpendapat bahwa lebah madu memiliki magnetoreseptor sensitif polaritas. Lalu jurnal yang ditulis oleh Titri Saritranti dan kawan-kawannya, mereka menyebutkan bahwa semakin lama waktu penggorengan, maka minyak akan terdegradasi dan menyebabkan komponen minyak naik dan bertambah kepolaritasannya. Yang terakhir, diambil kesimpulan bahwa sampel madu Trigona indica mengandung bahan aktif antiradikal, di mana pada fraksi semipolar ini lebih meredam dan radikal bebas dibandingkan fraksi nonpolar. Sehingga pada madu Trigona indica banyak mengandung metabolit sekunder yang cenderung bersifat semipolar atau polar. Setelah saya menelaah dari beberapa rujukan tersebut, saya akan menggunakan alat percobaannya, yaitu gelas plastik, penggaris plastik, dan paku. Sedangkan bahan yang akan saya gunakan adalah air jeruk, madu yang telah dilarutkan dengan air, dan oli, serta minyak goreng. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang rancangan uji kepolaritasan suatu senyawa. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.